Seberapa kuat kecintaan masyarakat kita terhadap sepak bola? Kalau ditanya seberapa kuat kecintaan masyarakat kita terhadap sepak bola, jawabannya kuat sekali. Karena hampir semua pria di Indonesia menyukai sepak bola, mencintai sepak bola. Maka akan terlihat aneh ketika ada pria di Indonesia tidak menyukai sepak bola. Sehingga memang sepak bola di Indonesia itu sudah hampir menyeluruh ya kecintaannya. Hampir dilakukan oleh anak-anak sampai orang dewasa. Bahkan sekarang itu trennya itu, dulu kan olahraga itu sepak bola itu kan hanya digemari dari anak-anak sampai ya sekitar usia 30 tahun permainannya ya. Tapi sekarang itu ketika pandemi itu muncul, sepak bola itu justru digemari oleh orang-orang yang justru usianya 40 tahun ke atas. Maka sekarang bermunculan kompetisi turnamen. Kalau dulu kan turnamen itu dibatasi usia maksimal. Nah sekarang ini trennya itu turnamen kompetisi itu justru dibatasi usia minimal. Iya, sehingga usia minimal 40 tahun mereka lah yang bisa ikut. Jadi memang luar biasa sekali. Bagaimana sisi fanatik itu bisa muncul dari pendukung ke sebuah tim? Apa penyebabnya? Sisi fanatik. Kalau bicara fanatik itu kan sebenarnya alamiah ya, fanatik itu ya. Ketika orang mencintai terhadap sesuatu pasti akan muncul fanatik. Begitu juga yang terjadi dengan sepak bola. Nah, tapi kemudian pertanyaannya kenapa fanatik itu muncul, fanatisme itu muncul? Biasanya karena rivalitas. Rivalitas ingin mengalahkan klub rival, biasanya itu yang kemudian muncul. Apalagi di kompetisi liga ini kan ada yang namanya home and away, pertandingan kandang dan tandang. Sehingga ketika salah satu tim mendapatkan kekalahan di salah satu partai tersebut, maka akan ada kesempatan di partai berikutnya untuk bisa mengalahkan rival. Nah, biasanya pendukung antar rival itu kan saling membuli ya. Sehingga ketika katakanlah salah satu tim bermain away di kandang lawan, kemudian kalah, kemudian dibully oleh pendukung tim lain, maka mereka akan punya harapan, oke, nanti kita akan membalas di pertandingan berikutnya. Dan itu akan terjadi terus-menerus. Terus-menerus di sepanjang kompetisi itu terjadi. Nah, itu yang kemudian membuat fanatisme itu menjadi muncul. Apalagi kalau supporter atau pendukung itu lahir dari atau besar di lingkungan yang memang mencintai klub tersebut. Nah, mungkin itu kenapa fanatik itu menjadi ada muncul. Bagaimana tanggapan Coach Kusnul Yakin soal terjadinya tragedi Kanjuruhan? Apa yang perlu diperhatikan agar tragedi semacam itu tidak terulang? Ya betul ya, kalau ini kita menyebut tragedi ya, apalagi korban yang muncul kan, yang menjadi korban kan sekarang ini terbaru 132 ya. Itu benar-benar sebuah tragedi besar, karena biasanya kita menyebut korban jiwa di sepak bola itu, kita menyebut tragedi ketika biasanya hanya 1-2 jiwa yang melayang. Kita sudah menyebut itu sebagai tragedi. Tapi ini 132. Maka bukan lagi tragedi, tapi tragedi yang dahsyat yang menimpa sepak bola kita. Dan jumlah korban yang ada itu kan nomor 2 terbesar di dunia. Maka menjadi sorotan di persepak bola dunia. Banyak klub-klub di Eropa, banyak klub-klub elit, mereka kemudian menyampaikan perasaan berdukanya, dan kita berharap semoga itu menjadi tamparan keras bagi kita semua untuk kemudian bisa memperbaiki persepak bola di Indonesia. Pasti ada hal-hal yang keliru yang selama ini kita lakukan sehingga tragedi itu terjadi. Kanjuruhan ini kan menimbulkan dampak ya bagi para pesepak bola lainnya, akhirnya tidak hanya tim Arema Malang, tapi juga tim yang lain, klub-klub yang lain. Nah, kalau coach melihat sendiri bagaimana ini dampak
yang akhirnya ada pelarangan dari FIFA. Berarti kan kaitannya dengan profesional ya, kegiatan profesional, ada pekerjaan di situ. Nah, melihat ini bagaimana dengan situasi tersebut sekarang, bagaimana keadaan profesionalisme atau pekerjaan sepak bola khususnya ya di Indonesia sekarang setelah tragedi? Ya, tentunya ada dampak negatif yang pasti, yaitu terhentinya kompetisi karena tim gabungan pencari fakta tim gabungan investigasi pencari fakta sedang bekerja, dan kapan kompetisi ini dilanjutkan akan menunggu keputusan dari tim pencari fakta tersebut, sehingga otomatis kompetisi berhenti. Secara mental itu sangat mengganggu karena setelah mereka melakukan beberapa pertandingan kemudian harus terhenti, mereka harus menata kembali motivasi untuk kemudian bisa tampil maksimal di pertandingan yang mudah-mudahan tidak lama lagi dilanjutkan. Itu salah satu dampak negatif yang pertama. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah tentunya anggaran belanja klub menjadi membengkak karena otomatis musim kompetisinya menjadi lebih panjang. Musim kompetisi yang lebih panjang, otomatis anggaran yang dikeluarkan pun akan membengkak. Apalagi ditambah lagi keputusan dari FIFA bahwa Liga 1 ini diperbolehkan untuk menyelenggarkan pertandingan di akhir pekan saja, sehingga satu pekan hanya ada satu pertandingan. Sementara biasanya satu pekan ada 2 pertandingan. Otomatis dengan adanya jumlah pertandingan yang berkurang, maka waktu yang dibutuhkan pun akan makin panjang. Sudah ada libur kompetisi karena kompetisi sementara tidak boleh dilanjutkan, itu akan menambah waktu kompetisi, ditambah lagi waktu pertandingan yang berkurang. Meskipun mungkin kalau kita melihat dari sisi teknis, recovery untuk pemain menjadi lebih baik ya, karena 1 minggu saya rasa cukup untuk melakukan recovery. Tapi ya bagi pemilik klub itu menjadi sesuatu yang berdampak negatif ya. Tapi kita juga harus mengambil sisi positifnya dari kejadian ini. Sisi positifnya adalah kita menjadi tersadarkan bahwa ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang harus kita perbaiki segera. Ya, karena biasanya ketika sesuatu terjadi, kita sebenarnya punya keinginan untuk berubah, tapi hanya keinginan saja, tidak ada aksi nyata. Mudah-mudahan tragedi ini selain tentunya memberi dampak negatif, harapan kita juga memberi dampak yang positif. Dalam arti bukan berarti tapi dalam arti bahwa kejadian ini sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menyedihkan, memilukan ini pasti ada satu dan lain hal menjadi penyebabnya. Dan itulah yang mudah-mudahan bisa menjadi koreksi bersama untuk kemudian kita bisa memperbaiki sesuatu yang keliru tersebut. Apa pesan Mas Kusnul yakin untuk semua stakeholder sepak bola, misalnya seperti pemain, manajemen klub, panitia pelaksana, termasuk PSSI, pihak pengamanan, bahkan supporter? Apa pesan Mas Kusnul untuk mereka, para stakeholder sepak bola ini, belajar dari kejadian ini? Ya, mungkin itu yang sebelum saya sampaikan bahwa ada kekeliruan yang harus diperbaiki. Tapi kalau kita merunut dari tragedi yang terjadi, kenapa itu bisa terjadi? Sebenarnya ini menurut info yang saya dapat dari rekan saya, yang kebetulan beliau juga mantan pemain, bahwa meskipun sebenarnya memang tidak dibolehkan, tapi sudah biasa bagi supporter Arema untuk ketika timnya kalah, mereka kemudian turun ke lapangan hanya sekedar ingin memotivasi sebenarnya, tidak ingin membuat kerusuhan, karena menurut beliau tidak ada sejarahnya Arema kemudian bentrok dengan pemainnya sendiri. Aremania itu bentrok dengan supporternya sendiri. Maka untuk kemudian setelah mereka turun ke lapangan kan kemudian terjadi ya insiden tersebut ya. Maka harapan saya, pesan saya ya kita tahu bahwa maksud mereka baik, tapi ternyata niatan yang baik itu tidak selalu berujung baik.
Maka mudah-mudahan kejadian ini juga menjadi pelajaran kepada semua supporter di Indonesia untuk kemudian bisa lebih bersabar ketika timnya mengalami kekalahan. Karena pastilah dalam pertandingan pasti ada menang, ada kalah. Dalam kompetisi pasti ada yang juara, ada yang belum juara. Nah, mungkin kemudian pesan kepada Panpel ya. Kepada Panpel ya, sekali lagi tentunya kita berharap tragedi ini juga memberikan dampak positif dalam arti menjadi pelajaran bersama, terutama juga Panpel untuk lebih siap lagi, untuk lebih detail lagi dalam menyiapkan penyelenggaraan pertandingan, terutama pertandingan yang tensinya cukup tinggi, pertandingan yang menghadirkan banyak supporter. Kemudian pesan untuk para pemain, ya kami berharap juga pemain bisa menampilkan performa yang tidak memancing kemarahan penonton. Ya. Karena biasanya ketika pemain bentrok di lapangan dengan pemain lawan, itu akan memancing kemarahan supporter yang ada di luar. Sehingga kita berharap juga pesan kepada teman-teman pemain juga mereka bisa lebih menampilkan jiwa sportivitas yang lebih tinggi ketika di lapangan. Meskipun kita tahu ya, tensi di lapangan itu tidak bisa kita anggap mudah, tidak bisa kita anggap mudah. Tapi itu tadi, sekali lagi mudah-mudahan apa yang terjadi tragedi Kanjuruhan ini memberi pencerahan kepada kita semua bahwa ada yang keliru di persepak bola kita yang harus segera kita perbaiki.